Salam Bapak Ibu semua yang di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Oke, kita boleh kembali ada bersama-sama dalam ibadah raya. Walaupun masih dari rumah, tapi saya percaya bahwa sukacita Allah terus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Haleluya. Oke, kita akan langsung aja kita lihat bagian firman Tuhan di pagi hari ini dari kitab Amos pasal 4 mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Amos pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, judulnya di sini adalah orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Nah, kita akan bacakan mulai ayat 6. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Ayat 7. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon ara dan pohon-pohon saitimmu dimakan habis oleh belalang, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepaskan penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh tarunamu dengan pedang pada waktu kudamu dicara. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 11. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 12. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel, oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Ayat 13. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu dalam hati, dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Oke, kita akan perhatikan baik-baik. Ini satu peringatan yang diberikan kepada bangsa Israel, dan hari-hari ini juga Tuhan memperingatkan kita supaya kita sadar dan bertobat. Nah, kalau kita perhatikan dari pembacaan tadi dari ayat 6 sampai ayat 13, di situ ada berbagai macam kemalangan yang terjadi dalam setiap kehidupan bangsa Israel, ya. Setiap Tuhan memberikan apa? Ayat 6, sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan. Berarti apa? Tidak pernah makan, ya. Makanan tidak pernah masuk dalam mulut kita, gigi kita nggak pernah menyentuh. Berarti apa? Kelaparan yang hebat. Tapi apa? Kita tidak pernah sadar untuk berbalik kepada Tuhan. Nah, coba perhatikan. Bahkan di situ dia bilang,
di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu. Bahkan di rumah-rumah kita, tempat-tempat kediaman, di kota-kota kita itu kekurangan makanan, terjadi krisis, ya, terjadi krisis. Jadi apa? Krisis ekonomi terjadi dalam setiap kehidupan kita. Makanya hari-hari ini Tuhan bilang, sudah terjadi krisis dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga, tapi kita sendiri tidak mau bertobat, tidak mau berbalik pada Tuhan. Tuhan sengaja membuat demikian supaya apa? Kita sadar dan kita berbalik, bertobat sama Tuhan. Nah, di situ, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Ayat 7, aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Saudara bayangkan hasil panen kita udah tanam, kita udah ini melihat bahwa akan panen, kita 3 bulan lagi kita akan panen. Tapi ternyata tidak ada hujan. Nah, kalau tidak ada hujan berarti apa? Semua tanaman yang kita tanam itu akan kering. Nah, kalau kering tanpa hasil, kita mengalami kerugian besar dalam setiap kehidupan kita. Nah, di situ dikatakan, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Nah, penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Saudara bisa bayangkan apa yang kita kerjakan, kita tidak pernah menjadi puas. Kenapa? Merasa kurang. Tapi kalau hari-hari ini kalau kita mau lihat itu terjadi, kita bilang hal itu biasa. Tetapi Tuhan mau kita sadar supaya apa? Kita berbalik kepada Tuhan, ya. Bertobat dan berbalik kepada Tuhan, meninggalkan segala kejahatan kita, meninggalkan setiap masalah dan persoalan. Masalah dan persoalan pasti ada di antara kita. Setiap hari kita mengalami masalah, setiap hari kita mengalami persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, apalagi dalam kondisi-kondisi hari-hari ini, ya. Kalau kita perhatikan baik-baik dalam kondisi-kondisi hari-hari ini, kita tidak bisa kerja, kita dipecat, ya. Nah, kita tidak bisa, nggak tahu mau buat apa. Tetapi perhatikan baik-baik, anak-anak Tuhan, orang-orang yang berharap sama Tuhan, pasti apa? Tuhan tolong. Tuhan tidak akan membiarkan kita mati kelaparan. Ya, kalau perhatikan di sini, mau krisis sehebat apapun, anak-anak Tuhan pasti Tuhan jaga. Kenapa? Kita berseru dan berharap sama Tuhan, berbalik sama Tuhan, kita bertobat, meninggalkan segala jalan-jalan kita yang jahat. Nah, ini yang Tuhan mau. Nah, ayat 9 dikatakan, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum. Telah melayukan tanaman-tanamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Nah, saudara bisa bayangkan, serbuan belalang datang begitu ribuan. Baru-baru ini kan kita melihat di Cina, baik itu dari Afrika, belalang itu terbang melintasi laut untuk apa? Menghabiskan segala sesuatu yang hijau-hijau, tumbuh-tumbuhan yang ada. Dan apa? Tuhan mau supaya apa? Kita sadar. Tuhan bisa sanggup untuk apa? Menyingkirkan belalang-belalang itu. Ya kan? Tuhan sanggup untuk menyingkirkan. Nah, ini kembali pada kita. Kita yang punya kebun anggur, kita yang punya kebun-kebun zaitun, kita yang punya tanaman-tanaman yang hijau-hijau itu, Tuhan mau supaya apa? Yang pemiliknya ini sadar, ya, sadar dan berbalik kepada Tuhan. Nah, coba perhatikan di situ, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Ayat 10, aku telah melepaskan penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh tarunamu dengan pedang,
pada waktu kudamu dicara. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 11, aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kita sudah mengalami hal-hal yang buruk, tetapi tetap aja kita tidak sadar, malah kita mempersalahkan Tuhan. Kita mulai menyalahkan Tuhan, kita mulai menyalahkan satu dengan yang lain, kita mulai berantem, kita mulai saling membunuh satu dengan yang lain. Ini padahal Tuhan hanya minta kita bertobat. Kalau kita berbalik, kondisi atau keadaan kita pasti akan berubah. Ya, kondisi keadaan kita pasti akan berubah, tetapi kita mengeraskan hati dan tidak mau berbalik. Nah, apapun yang kita kerjakan, bisnis kita hari-hari ini, pekerjaan kita hari-hari ini, kita tidak mengerjakannya dengan baik. Ya, kita melihat hasil bisnis kita kok begini-begini aja, tidak maju, tidak turun, bahkan sering menurunnya. Ya, tidak maju-maju. Ya. Tidak menghasilkan. Nah, di situ dikatakan bahwa kita minum tapi tidak menjadi puas, tidak sampai puas. Ya, hasil pekerjaan kita hanya begitu-begitu aja. Ya, paling dapat hanya untuk makan minum doang. Ya, hanya dapat untuk dihabiskan hari ini juga. Nah, itu yang terjadi, kondisi-kondisi hari-hari ini. Tuhan mau supaya kita sadar dan kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Nah, ayat 12, sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel, oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu. Nah, coba perhatikan baik-baik di sini. Kalau kita tidak mau bertobat, maka dikatakan bersiaplah, kita akan bertemu dengan Allah kita. Berarti apa? Berarti apa? Innalillahi. Itu yang akan terjadi. Ya, itu yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita sudah tidak mau bertobat, Tuhan kasih waktu, ya, kasih batas waktu, dan kita tetap aja tidak mau bertobat, berarti apa? Tuhan akan cabut. Nah, Tuhan akan ambil kita. Nah, kalau Tuhan stop itu semua daripada kita, berarti apa? Kita lewat. Ya. Innalillah. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita, bertemu dengan Tuhan. Kalau kita bertemu dengan Tuhan dalam kondisi kita bertobat, kita ada di Firdaus bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak bertobat, berarti ada di mana tempat kita? Dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, dalam lubang yang paling gelap. Di sana hanya terdapat ratap dan kertak gigi. Pernah dengar orang meratap dan kertak gigi? Nah, itu kalau kita datang ke tempat duka, kita lihat orang mulai meratap. Apalagi kalau di kampung-kampung tuh, kalau meratap itu ada keluarga yang datang, dia menyambut dan meratap dan segala macam. Itu yang terjadi. Karena apa? Ada satu kesedihan yang luar biasa, dan kesedihan yang kekal di sini. Apalagi kertak gigi, kalau kita tidur, kita dengar orang di samping kita mulai kratak, kayak kita makan es batu. Nah, itu yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita kalau kita tidak mau bertobat. Nah, berarti kalau orang-orang yang tidak mau bertobat tinggal tunggu apa? Tanggal mainnya. Ya, tanggal mainnya. Jadi Tuhan punya limit waktu. Lu tidak mau bertobat, ada batasan. Oke, sekali, dua kali, dan seterusnya tetap mengeraskan hati, berarti Tuhan cabut. Siap. Di sini dia katakan, sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu. Tuhan yang akan melakukan kepada kita. Hai Israel, oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel.
untuk bertemu dengan Sang Pencipta kita. Ya, kalau kita hidup bertemu dengan Tuhan, kita nggak sanggup untuk bertemu. Kenapa? Musa berkata bahwa apa? Dia tidak sanggup untuk memandang. Dia tidak sanggup. Bahkan bangsa Israel gemetar. Begitu ketakutan dan gemetar. Ya, karena Tuhan datang dalam gemuruh yang begitu luar biasa. Nah, itu yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita tidak mau berbalik kepada Tuhan, kita tidak mau bertobat kepada Tuhan, ada waktunya. Ya, kita tunggu tanggal mainnya. Oleh sebab itu Tuhan katakan buat kita supaya apa? Kita sadar supaya apa? Kita berbalik kepada Tuhan, meninggalkan seluruh kejahatan kita. Tuhan sudah kasih teguran lewat apa? Berbagai macam hal terjadi dalam kehidupan kita. Seharusnya cepat kita sadar, oh Tuhan, ini terjadi dalam hidup saya. Kita tidak pernah makan makanan tidak menyentuh dalam gigi kita. Berarti apa? Kita tidak pernah makan. Mau makan apa yang ada? Gak ada apa-apa. Nah, bisa bayangkan, gak ada apa-apa yang bisa dimakan. Nah, Tuhan mau kita sadar, bukan kita tambah sombong dan kita mulai menyerang Tuhan dengan berbagai macam omongan-omongan yang tidak pantas. Kita mulai maki satu dengan yang lain, kita mulai menyerang satu dengan yang lain, bahkan kita mulai membunuh satu dengan yang lain. Nah, apalagi sekarang ini bukan membunuh dengan pisau, tetapi membunuh dengan kata-kata. Karakter kita dibunuh. Nah, ini yang terjadi. Tuhan tidak mau itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi Tuhan mau supaya apa? Kita sadar dan kita berbalik pada Tuhan. Kita sadar dan kita berbalik pada Tuhan. Hari-hari ini, ya, cepatlah sadar supaya apa? Kita jangan ditimpa oleh berbagai macam hal yang buruk. Nah, bahkan sampai ayat 12 dia berkata bahwa apa? Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Sang Penciptamu, bertemu dengan Allah, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Ya, jadi Tuhan punya kuasa yang hebat dan dahsyat dan luar biasa. Dia sanggup untuk melakukan apa saja. Tetapi kembali pada kita, Tuhan mau supaya apa? Kita sadar dan berbalik sama Tuhan, bertobat. Ya, kalau ada nyanyian Papa dulu, bertobatlah dan balik pada Bapa. Nah, Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita bertobat, berbalik kepada Tuhan. Tuhan tunggu kita dengan apa? Kesetiaannya. Ya, Dia tunggu kita dengan kesetiaan. Dia tunggu kita dengan sabar. Kapan kita mau bertobat? Kapan kita mau berbalik kepada Tuhan? Kalau kita gak sadar-sadar, berarti ayat 12 ini menjadi tanggal mainnya Tuhan untuk kehidupan kita masing-masing. Nah, ada batasnya. Kenapa kita tidak mau berbalik sama Tuhan? Kita mulai bikin ini dan bikin itu. Kita mulai tambah hari tambah bikin dosa. Bukan berbalik, bertobat dengan sungguh-sungguh. Tambah hari kita tambah bikin tambah dosa. Akhirnya apa? Dosa kita bukan hanya satu, tetapi dosa kita semakin menumpuk, akhirnya menjadi gunung. Nah, sampai kita jalan juga menjadi bongkok. Nah, karena apa? Kita memikul dosa kita. Berat. Tekanan yang begitu berat dalam hidup kita. Tuhan mau sudah mengalami tekanan yang berat dalam hidup kita, kita nggak sadar juga untuk berbalik. Itu keterlaluan namanya. Itu keterlaluan. Karena apa? Kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, mari kita ambil, kita pakai itu dengan luar biasa, ya, supaya apa?
Tuhan mau supaya apa? Kita sadar dan kita kembali pada Tuhan. Nah, kondisi-kondisi hari-hari ini, kalau kita perhatikan dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11, itu dikatakan demikian. Ya, dikatakan di situ ada apa? Makanan yang tidak masuk dalam mulut kita, yang tidak menyentuh gigi kita. Berarti apa? Kita mengalami kelaparan. Kita tidak ada makan di rumah. Persediaan makanan kita habis. Tetapi bukan kita berseru sama Tuhan, malah kita minta-minta. Nah, Tuhan gak suka itu. Ya. Tuhan bilang apa? Terkutuklah apa? Orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan menjauhkan diri daripada Tuhan. Berarti apa? Kita adalah orang-orang yang terkutuk. Nah, Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita bilang kita anak Tuhan. Berarti apa? Bapa kita yang harus kita datang, kita cari. Iya kan? Sesungguhnya demikian. Sehingga apa? Kita dipulihkan oleh Tuhan sendiri, oleh Bapa kita sendiri. Ya, Tuhan yang punya langit, bumi dan segala isinya. Enggak. Kalau kita berharap sama manusia, kita minta sama teman kita. Teman kita punya, bagus. Kalau dia nggak punya, iya kan? Kalau dia sama juga dengan kita nggak punya apa-apa, kita mau ngomong apa? Kita paksa dia? Nggak mungkin kita paksa. Oleh sebab itu, hari-hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita sadar. Ayat yang selanjutnya itu dikatakan, ayat 7 dikatakan, aku pun telah menahan hujan. Bayangkan, hujan tidak turun-turun. Nah, apalagi kalau petani yang punya 1-2 hektar ya, sawah, yang punya kebun yang begitu besar, tapi tidak ada hujan, apa yang terjadi? Mati semua. Nah, kalau tidak panen, sudah kerja menghabiskan biaya yang besar, ya kan? Tadinya kita berharap begitu panen kita akan menghasilkan berlipat-lipat kali ganda. Tapi ternyata kita tidak bisa panen. Gagal panen. Nah, belalang datang dan menghabiskan semua yang ada. Semua tanaman yang hijau-hijau ini akhirnya habis. Apalagi hewan-hewan liar. Kita lagi tidur malam, dia datang dan dia makan habis semua. Apalagi tanaman padi, hijau-hijau, dia bilang wah ini makanan sehat. Itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau demikian kita sadar dan kita minta Tuhan jaga lindungi segala harta milik kita, segala tanaman kita, segala kebun kita, segala bisnis kita, apa saja yang kita kerjakan hari-hari ini, kita minta perlindungan Tuhan. Pasti Tuhan jaga, pasti Tuhan lindungi. Tapi Tuhan mau supaya apa? Kita sadar dan kita berbalik sama Tuhan, bertobat, ya, bertobat dengan sungguh-sungguh dan berbalik pada Tuhan. Nah, ini yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Bukan kita tambah sombong, ya, kita tidak punya apa-apa tapi sombongnya selangit. Wow, kalau ada istilah orang Ambon, itu bagaimana istilah orang? Nah, itu orang Ambon punya istilah itu berat. Nah, iya, sudah tidak punya apa-apa tapi sombongnya minta ampun. Disamakan dengan apa? Dengan kotoran. Nah, bisa bayangkan sampai segitunya. Nah, Tuhan mau supaya apa? Hari-hari ini kita sadar, ya, dalam kondisi apapun yang kita alami, kalau kita sadar dan kita kembali pada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti buka jalan, ya. Nah, yang awalnya kita melihat tidak ada jalan, pasti Tuhan buka jalan buat kita. Karena apa? Tuhan mau supaya apa? Kita menikmati segala yang terbaik. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam setiap kehidupan kita. Dan hal-hal yang buruk itu kita sendiri yang mengerjakannya. Sehingga berkat-berkat kita itu terhalang. Nah, hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita sadar supaya apa? Berkat-berkat kita jangan terhalang. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, Tuhan mau kita sadar supaya apa? Kita kembali pada Tuhan. Supaya apa? Berkat-berkat kita itu mengalir dalam setiap kita.
mengalir terus menerus. Dan firman Allah berkata selalu baru tiap pagi, ya, selalu baru tiap hari. Ada terus berkat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap bisnis pun setiap hari pasti mengalir terus. Karena apa? Itu janji Tuhan buat kita, ya. Tuhan ingat, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam setiap kehidupan kita, ya. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam setiap kehidupan kita. Baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu dalam bisnis kita, baik itu dalam segala segi kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk, tetapi itu yang kita kerjakan hari-hari ini. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya apa? Kita sadar dan berbalik sama Tuhan. Ya, kita sadar dan berbalik sama Tuhan. Nah, yang ayat 8 dikatakan penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota. Untuk apa? Minum air. Bayangkan, berjalan yang begitu jauh dalam bisnis, dalam segala hal. Tetapi begitu kita datang, kita minum air, tapi minumnya tidak sampai puas. Nah, biasa kalau lihat rusa, dia mendapatkan sumber air, dia akan masuk dalam air, ya, dia akan masuk dalam kolam. Begitu di dalam kolam, di dalam sungai, dia masuk dalam sungai dan dia berdiri dan dia nikmati, dia minum sepuas-puasnya. Nah, itu rusa, rusa yang haus dan merindukan air. Nah, ketika dia dapat air, dia akan berdiri. Dia nggak mau tahu di sekeliling kita ada apa. Ada mangsa kah, ada pemburu kah, dan segala macam. Dia nggak mau peduli. Dia tidak peduli. Dia menikmati dulu. Nah, itu apalagi kita anak Tuhan. Seharusnya kita menikmati itu. Iya kan? Seharusnya kita menikmati, minum sampai puas. Ya, di sini dikatakan apa? Untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Ya, untuk minum air mereka tidak menjadi puas. Kita mengerjakan segala sesuatu, tapi hasilnya tidak memuaskan kita. Ya, yang kita kerjakan, kita serahkan sama Tuhan apa enggak? Yang kita kerjakan hari-hari ini, kita serahkan sama Tuhan. Perencanaan kita serahkan sama Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita dipulihkan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita datang dan berseru sama Tuhan, bertobat dan berbalik sama Tuhan. Ya. Nah, di sini dikatakan apa? Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Ya, sudah minum tidak menjadi puas. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita berbalik ini, tapi tidak juga. Kita tidak berbalik juga. Nah, ayat 9. Aku telah memukul kamu dengan hama, penyakit gandum. Berarti apa? Tanaman kita menjadi mati, layu, kering dengan hama. Jadi seharusnya kita mendapatkan hasil yang berlipat-lipat kali ganda. Kita mendapatkan gandum kita yang tidak ada isinya. Ketika kita ditambi, ya, dibuang, kita ditambi, dibuang ke atas, akhirnya apa? Ditiup angin, akan terbang. Karena apa? Kita tidak punya bobot. Ya, kehidupan kekristenan kita, kehidupan rohani kita tidak punya bobot. Kenapa kita tidak berbalik sama Tuhan? Ya. Kita tidak sungguh-sungguh berbalik sama Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Di situ dikatakan telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Ya, karena sudah tidak ada air dan tidak ada ini tanaman, hama datang dan melahap semua, belalang-belalang pelahap datang makan habis semua. Karena apa? Kita mengabaikan untuk berbalik sama Tuhan. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Nah, ini
Ya, demikianlah firman Tuhan. Ayat 10, aku telah melepaskan penyakit sampar. Nah, sampai penyakit sampar pun kita belum sadar-sadar juga. Nah, kapan kita mau sadar? Kapan kita sebagai anak Tuhan mau sadar dan berbalik kepada Tuhan? Nah, hari-hari ini mari Tuhan mau supaya apa? Kita kembali datang melihat kehidupan kita. Melihat kehidupan kita. Kalau Bapak Gembala sering bilang, mari kita cek dan recheck kehidupan kita. Apakah kehidupan kita masih berkenan sama Tuhan, atau kita ada bikin berbagai macam hal yang menghambat segala berkat Tuhan dalam hidup kita. Nah, Tuhan mau supaya kita sadar dan kita berbalik sama Tuhan, ya. Tinggalkan itu semua. Nah, sin dikatakan, aku telah membunuh tarunamu dengan pedang. Nah, kita sudah lihat begitu banyak korban di sekeliling kita. Nah, anak-anak kita atau apapun juga yang ada di sekeliling kita menjadi korban. Karena apa? Kita mengeraskan hati dan tidak mau berbalik sama Tuhan. Nah, aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan apa? Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini. Padahal Tuhan mau supaya apa? Dengan adanya kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau kita sadar. Tuhan mau kita melihat dengan cermat, melihat dengan jeli, ya, supaya apa? Kita bertobat. Ya, kondisi-kondisi demikian Tuhan buat. Oh, supaya apa? Kita sadar. Tetap kita tidak sadar-sadar juga. Maka ayat 12 dikatakan, sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu. Nah, bersiaplah kita bertemu dengan Tuhan. Nah, bertemu dengan Tuhan dalam kondisi kita bertobat atau kalau dalam kondisi kita bertobat, puji Tuhan, ya, kita akan ada di Firdaus bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak bertobat, apa yang akan terjadi dengan kita? Kita ada dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana hanya ada terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, itu yang terjadi, kengerian dan kengerian. Dan itu bicara bukan sehari dua hari, tetapi kekal selama-lamanya. Nah, ini yang terjadi. Kita tidak menikmati yang dikatakan Yerusalem yang turun dari sorga lagi. Kita tidak mendapati yang dikatakan the big house, rumah yang begitu besar, yang terbuat lantainya dari apa? Emas. Terus dasar-dasarnya dari batu-batu permata, dindingnya aja dari batu permata. Bisa bayangkan, itu yang terjadi. Tuhan mau supaya apa? Kita menikmati. Saudara pernah lihat emas yang kayak kaca? Saya belum pernah melihat emas yang seperti kaca. Ya, tembus pandang. Kalau dia bilang seperti kaca, berarti apa? Tembus pandang. Kita belum pernah melihat. Paling emas yang 24 kita lihat, 23 kita lihat, 22 kita lihat, 18 kita lihat, bahkan yang setiap hari kita pakai pun ada yang 14 karat pun kita lihat. Itu kita masih bisa gunakan. Tetapi yang seperti demikian tidak pernah kita melihat. Nah, saudara bisa bayangkan itu. Nah, seharusnya kita ada di sana. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Nah, rancangan damai sejahtera untuk apa? Hari depan yang penuh
dengan harapan, hari depan yang penuh dengan harapan ini. Itu yang menjadi rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, rancangan dan segala macam kelaparan dan segala macam penyakit yang menimpa kita, berbagai-bagai macam kemalangan yang menimpa atas kita. Bukan itu tidak pernah. Tuhan tidak pernah merancangkan itu dalam setiap kehidupan kita, tetapi Tuhan merancangkan hal yang baik buat kita. Oleh sebab itu Tuhan mau hari-hari ini kita sadar, dan kalau kita tidak mau bertobat, ayat 12 ini akan terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau di situ dia katakan apa? Kita tunggu tanggal mainnya Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan mencabut kita dari muka bumi ini. Ya, mencabut kita dari muka bumi ini. Dia stop napas kita, dia buat jantung kita tidak berfungsi dengan baik. Kita sendiri menjadi kelimpungan. Oleh sebab itu, hari-hari ini Dia yang punya kehidupan kita. Mari kita bertobat, kita kembali pada Tuhan, kita datang dan sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita melakukan hal yang demikian hari-hari ini, supaya apa? Kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita, Tuhan melimpahkan segala yang terbaik buat kita, sehingga semuanya kita nikmati dengan luar biasa. Ya, hari-hari ini Tuhan mau supaya kita kembali, kita sadar kalau ada apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, mulai kita merasakan, oh kok ini jadi begini, kok ini jadi begini. Nah, sadar ada apa ini? Kita cek dan recheck hidup kita. Apa hidup kita ada bikin salah apa dengan Tuhan? Kita ada bikin salah apa dengan saudara kita? Kita ada buat salah apa dengan teman-teman kita? Kita ada buat salah apa dengan rekan-rekan kita? Mari Tuhan minta kita sadar dan kita mulai bertobat, berbalik kepada Tuhan. Ya, berbalik kepada Tuhan, meninggalkan segala jalan-jalan kita yang jahat itu. Kalau kita mulai merancangkan hal-hal yang buruk untuk mencari keuntungan satu dengan yang lain, Tuhan mau supaya kita stop dan kita mulai kembali pada Tuhan. Ya, tidak usah kita merancangkan hal-hal yang buruk. Ya, berkat Tuhan itu yang menjadikan kita kaya. Susah payah itu tidak akan menambahinya. Susah payah, saudara bisa bayangkan, kita kerja keras susah payah, tidak akan menambahinya. Sampai orang bilang sampai tulang-tulang patah-patah juga tetap tidak akan menambahinya. Ya, banting tulang sampai patah-patah. Saudara tahu karena ada istilah banting tulang sampai patah-patah. Tetap hasilnya tidak memuaskan. Minum air sampai begitu minum tapi tidak menjadi puas. Ya, sekarang ada orang yang kalau udah masuk ke rumah sakit minum air, dia mesti minum sedikit dan sedikit. Ya kan? Dia minum sedikit. 1 menit dia minum. Nanti 5 menit kemudian dia minum lagi. 10 menit kemudian dia minum lagi. Tapi 1 gelas nggak habis-habis. Tidak sampai puas. Betapa susahnya hidup ini. Ya, susah. Padahal Tuhan bilang kita tinggal air. Air nggak dibelikan. Air gratis. Kalau kita beli juga air galon untuk minum, tinggal tenggak sampai puas. Bahkan kita bisa langsung mandi juga kalau tidak puas. Ya, pergi ke Ancol kita berenang puas, iya kan? Menyeburkan diri di laut. Supaya apa? Kita menikmati sampai puas. Tapi di sini dikatakan kita tidak sampai puas. Berarti apa? Ada sesuatu yang salah dengan kehidupan kita. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita sadar dan berbalik sama Tuhan. Nah, coba perhatikan, kalau kita tidak mau lakukan yang demikian, oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk apa? Bertemu dengan Allahmu. Bersiaplah, kita akan bertemu dengan Allah kita. Nah, kalau kita bertemu dengan Allah kita, kita masuk dalam Firdaus luar biasa, ya toh. Tetapi kalau enggak, kita udah innalillahi, kita masuk ke mana? Nah, ke alam maut. Ya, dan dalam jurang maut, berbagai macam istilah di neraka. Nah, itu
yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, hari-hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita sadar, sesadar-sadarnya, ya, datang kembali pada Tuhan. Amin. Mari, Bapak Ibu yang di rumah, mari kita tutup Alkitab. Kita mau siapkan hati kita. Hari-hari ini apa yang menjadi masalah dan setiap persoalan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita cek dan recek dalam kehidupan kita. Kembali kita melihat, adakah sesuatu yang salah dengan kehidupan kita hari-hari ini. Tuhan mau supaya kita berbalik pada Tuhan. Tuhan mau supaya kita bertobat. Kalau hari-hari ini kita tidak pernah makan, makanan untuk masuk ke dalam mulut kita aja itu jarang terjadi. Nah, Tuhan mau supaya kita sadar dan bertobat. Tuhan mau supaya kita tinggalkan segala dosa yang menghambat kita datang kepada Tuhan, yang menghambat kita untuk kita nikmati segala yang terbaik adalah segala dosa kita. Nah, Tuhan mau hari-hari ini kita sadar dan meninggalkan segala kejahatan kita. Apapun itu, sekecil apapun itu jahat di mata Tuhan, Tuhan gak mau itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Segera sadar dan bertobat. Amin. Mari kita ambil waktu beberapa saat, Bapak Ibu semua yang di rumah, kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Mari kita cek dan recek dalam kehidupan kita, dan kita mulai mengaku di hadapan Tuhan. Kita mau bertobat, kita mau tinggalkan segala jalan-jalan kita yang jahat itu, dan Tuhan akan pulihkan kita. Haleluya. Bapak, terima kasih. Kami mau berdoa dari tempat ini buat setiap umat-Mu Tuhan yang ada di rumah Tuhan, yang setiap yang melihat dalam program ini, yang ada dalam program ini saat-saat ini Tuhan. Mari Tuhan, buat kami sadar Tuhan, supaya kami bertobat, supaya kami berbalik kepada Engkau. Kami datang kepada Engkau dengan sesadar-sadarnya, sehingga Tuhan Engkau tidak mendatangkan segala hal yang buruk kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan lawat kami, jamah kami semua Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, apapun yang menjadi masalah dan persoalan kami saat ini Bapa, kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Angkat setiap dosa dan pelanggaran kami. Engkau cabut itu daripada kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Allah melingkupi kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan itu semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Roh Kudus bekerja dengan hebat, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di dalam kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ambil alih. Haleluya, haleluya. Ambil alih kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau lihat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau lihat setiap kami Bapa. Engkau jangkau mereka. Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau pulihkan hidup mereka. Engkau pulihkan hati mereka. Dan mereka telah sadar dan bertobat Tuhan. Mereka telah berbalik kepada Engkau Tuhan. Dan Engkau kembalikan, pulihkan ke mereka Tuhan. Apapun juga dalam setiap kehidupan hari-hari ini Tuhan, Bapa berkati mereka. Urapi mereka dengan luar biasa Tuhan. Glory bagi-Mu. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Bapakku datang. Bapakku datang menyembah, menyembah-Mu. Di sini ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu. Di sini, haleluya, ku percaya Kau ada bagiku.
Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sekali lagi kita nyanyi dari awal. Bapakku datang, Bapakku datang, amin Bapa, menyembahmu. Di sini ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah. Haleluya, glory bagimu. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar
besar kasih setiamu. Engkau hebat dan dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Yarana yamata kirana yana maso, ina mata kurana yana masih. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memulihkan kami, Engkau memulihkan keadaan kami, karena kami datang dan bertobat Tuhan. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu Tuhan. Hari ini kami telah dipulihkan Tuhan. Kami sadar dan kami datang, kami berbalik kepada Engkau Tuhan. Dari segala jalan-jalan kami yang jahat Tuhan, kami mau tinggalkan itu semua. Mari Tuhan ambil alih, basuh kami di dalam darah-Mu Tuhan, di dalam darah Kristus Tuhan. Oh biarlah kami dikuduskan, kami ditahirkan dan kami dipulihkan Tuhan, sehingga kami boleh melihat kembali Tuhan, dan kami boleh dipulihkan dalam setiap pekerjaan kami boleh dipulihkan dalam setiap bisnis kami dipulihkan dalam setiap kehidupan hari lepas hari Tuhan, bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau memberkati kami, dan Engkau tidak menahan berkat-berkat ini, oh yang seharusnya kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami semua yang ada di rumah. Engkau memberkati kami semua Tuhan, berkati dalam setiap pekerjaan kami, berkati dalam setiap bisnis kami, berkati dalam setiap usaha kami, berkati dalam setiap kehidupan rumah tangga kami, berkati dalam setiap apapun yang kami kerjakan hari-hari ini. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan setiap umat-Mu Tuhan yang mendengarkan program ini, yang ada dalam program ini. Bapa, berkati dan urapi seluruh jemaat-Mu di rumah. Mari Tuhan berkati dan urapi mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Haleluya, haleluya. Oke, kita akan memberikan yang terbaik. Haleluya. Dan juga kita mau berdoa untuk renovasi yang sekarang lagi berjalan. Sudah 1 minggu ini sudah berjalan, dan memperbaiki atap yang ada di atas yang bocor dan segalanya. Dan ini yang Tuhan mau supaya apa? Sehingga tidak ada kebocoran dan segalanya, juga kita boleh beribadah dengan luar biasa, kita beribadah dengan nyaman, atau kita lagi duduk dan hujan air jatuh ke kita. Nah itu Tuhan tidak mau itu terjadi. Makanya saya melihat bahwa ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dengan atap kita yang sudah sekian lama tidak pernah diganti, dan sengnya udah keropos dan berkarat, bocor di mana-mana. Oleh sebab itu kita harus segera merenovasi. Saya melihat bahwa di kondisi hari-hari ini yang lagi kita nggak bisa beribadah, belum bisa beribadah di tempat berkumpul bersama-sama di gereja. Nah ini kesempatan yang harus kita perbaiki, sehingga nanti sudah masuk, kita sudah bisa atau kita sudah diizinkan untuk kembali beribadah di gereja atau di tempat ibadah. Nah semua sudah selesai.
Ya, Bapak Ibu, saya minta dukungan Bapak Ibu tuh, dukung doa, dukung dana dan segala macamnya. Bapak Ibu bisa kirim ke rekening gereja biar kita bisa menyelesaikan semuanya. Amin. Panggung dan semuanya lagi dikerjakan semua hari-hari ini. Haleluya. Mari kita angkat setiap persembahan kita mau berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah siapkan persembahan kita masing-masing. Kalau sudah, oke, kalau sudah, mari kita angkat persembahan kita sebelum Bapak Ibu kirim. Mari kita angkat persembahan kita mau berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Kami membawa setiap persembahan kami angkat ke hadapan-Mu Tuhan. Berkati, kuduskan dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah persembahan ini boleh kami pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Bapa, nyatakan kuasa-Mu, Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu, sehingga ada renovasi-renovasi yang harus dikerjakan, yang harus diperbaiki Tuhan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kemarin kami punya proyektor satu udah meledak karena kebakar karena air, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, yang menggantikan semuanya bagi kami Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau lawat setiap umat-Mu Tuhan, Engkau jamah Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, berkati kembali semua 30, 60 bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, jadi Bapak Ibu, jadi kita lagi renovasi, beres-beres atapnya dan juga yang bocor-bocor, sehingga semuanya kembali normal. Kita beribadah tidak dengan kalau musim hujan kita tidak takut bahwa semua telah dipulihkan. Oke, dan juga ada lagi pengumumannya? Enggak, itu aja. Oke. Kalau tidak ada, saya hanya minta dukungan Bapak Ibu, saudara sekalian, dukungan doa, ya, tetap berdoa supaya semua renovasi berjalan dengan baik, Tuhan-Tuhannya dibayar semua, dan juga Bapak Ibu dukung dana. Amin. Ya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Engkau telah pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau mengingatkan kami, Engkau mengajarkan kami untuk kembali berbalik kepada Engkau, mencari Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mau dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih, bahkan Engkau memberkati kami dengan luar biasa Tuhan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap bisnis, dalam setiap usaha apapun, dalam rumah tangga, dalam studi anak-anak kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Tuhan. Engkau lawat bangsa ini Tuhan, Engkau jangkau bangsa ini, Engkau jamah di dalam nama Yesus, baik itu dari pemerintahan pusat sampai pada pemerintah-pemerintah daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang mengangkat mereka, Engkau yang memimpin mereka Tuhan. Biarlah Tuhan keputusan-keputusan yang diambil Tuhan, biarlah keputusan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Dan juga masih dalam serangan-serangan COVID dan berbagai macam virus-virus ini, kami tolak, kami patah, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan berbagai macam ketakutan kami tolak, kami tanggung ke dunia kekalaman tak taruh jurang maut. Mari Tuhan, Engkau kuatkan kami, mampukan kami untuk berhadapan, untuk melawan setiap COVID ini di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, bakteri, virus apapun kami lawan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak
dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa untuk setiap para medis Tuhan. Engkau memberkati setiap para medis Tuhan, baik itu dokter, perawat, dan semua yang ambil bagian. Kami serahkan dalam tangan, berkati mereka Tuhan hari-hari ini yang bekerja keras untuk menangani setiap pasien-pasien yang ada di setiap rumah sakit. Mari Tuhan berkati mereka, lawat mereka, jangkau mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga Engkau memberkati setiap pasien-pasien ini, mereka boleh pulih dan sembuh, dan mereka boleh kembali ke tengah-tengah keluarga Tuhan. Terima kasih.